sini maksa suaminya untuk kunciin dia dalam kandang selama 3 hari sampai akhirnya malah kacau banget guys. Jadi kisahnya di sini ada sepasang suami istri yang baru aja mau pindah rumah. Dimana rumah mereka itu beda banget sama rumah biasanya. Rumahnya itu jadi sekotak-kotak dan ternyata rumahnya itu ada di dalam biang lala. Jadi rumahnya nanti muter-muter gitu guys. Nah nggak hanya itu aja, pas cowoknya lagi ke dalam rumahnya, cowoknya tuh bingung banget dong. Apalagi cowoknya melihat jendela itu nggak bisa dibuka, jadi dia merasa pengap banget. Katanya sih untuk keamanan, tapi karena cowoknya nakal, cowoknya mengambil alat-alat dia untuk mau membuka kaca tersebut. Nah pas dia lagi asik-asik benerin kaca, tiba-tiba ceweknya bilang, "Kita main game yuk, aku udah beli sesuatu nih." Pas cowoknya nanya beli apa, ternyata ceweknya itu beli kandang yang gede banget. Nah cowoknya bingung banget dong, game apa yang ceweknya maksud. Ternyata ceweknya itu pingin dikunciin di dalam kandang selama 3 hari. Dan dia pingin kayak diperintah-perintah gitu, membuat suaminya seolah-olah menjadi raja dia. Bahkan katanya istrinya tuh gak boleh ngomong sama sekali kecuali rajanya minta istrinya untuk ngomong. Nah baru beberapa menit tiba-tiba istrinya minta keluar. Dan suaminya bukain dong kandang dari istrinya ini. Tapi istrinya malah marah-marah dan istrinya malah bilang, "Kamu berarti gak sesuai sama gamenya, harusnya kamu gak bukain kandangnya." Setelah istri yang ngatain suaminya itu ngebuat suaminya marah dan malah masukin istrinya ke dalam kandang beneran. Bahkan untuk makan aja suaminya tuh kasih tempat makan dari anjing. Di sini ngebuat istrinya stres banget dong karena suaminya kok udah serius banget. Sampai ketika suaminya itu ngeliat tetangganya tuh kayak seneng banget tinggal di rumah kayak gini. Dia jadi kasihan juga sama istrinya. Dan dia mencoba untuk bukain istrinya keluar dari kandang. Namun yang ngeselin udah dibukain, istrinya malah bertingkah lagi. Istrinya malah minta suaminya untuk lapin kandangnya dan ketika suaminya masuk, dia kunciin suaminya di dalam kandang. Itu ngebuat suaminya marah banget dan langsung tarik tangan istrinya. Tapi istrinya malah memberontak dan membuat istrinya kelempar jatuh dari jendela. Itu ngebuat suaminya takut banget, apalagi dia jadi nggak bisa keluar sama sekali. Seorang ayah rela menghabisi nyawa dari anaknya sendiri demi 293 orang. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini tinggallah seorang ayah dan anaknya yang tunarungu. Anaknya benar-benar bangga banget sama ayahnya karena ayahnya itu bisa nurunin dan naikin jembatan. Pada suatu hari anaknya izin ke ayahnya, anaknya itu pingin bermain keluar. Karena ayahnya lagi kerja, ayahnya izinin anaknya dan bilang tetap harus hati-hati ya. Bahkan ayahnya tetap bisa ngelihat anaknya dan memantau anaknya. Sampai tiba-tiba ketika ada kapal lewat, jembatan itu harus naik. Namun gak lama setelah itu ada kereta mau lewat, jadi jembatannya harus turun kan guys. Namun tiba-tiba ayahnya tuh panik banget karena ada kesalahan teknis di mana jembatannya gak bisa turun. Dan anaknya yang lagi main-main malah ngambil topi di dekat jembatan tersebut. Saat jembatannya udah mulai bener, tiba-tiba ayahnya baru sadar kalau misalkan anaknya itu bisa kelindes jembatan tersebut dan meninggal kalau ayahnya turunin. Tapi bentar lagi kereta itu udah akan datang. Dan di dalam kereta itu ada 293 orang dan juga ada anak kecil. Akhirnya ayahnya bimbang banget pengen nyelamatin anaknya yang 1 orang atau nyelamatin 293 orang. Dia bener-bener gak tahan banget sampai gemeteran. Sampai akhirnya dia memilih untuk menyelamatkan 293 orang ini. Dan anaknya yang ada di sana bener-bener kegencet dan meninggal. Ayahnya sedih banget tapi dia harus melakukan itu semua. Karena itu udah kewajiban dia dan dia gak mau membuat 293 orang itu nyawanya melayang karena dirinya sendiri. Jadi dia harus merelakan kebahagiaan kecilnya. Wanita ini maksa mau berhubungan sama sebuah kaca sampai akhirnya tuh kacau banget guys. Jadi kisahnya di sini ada sebuah keluarga yang bahagia banget karena baru aja pindah rumah. Tapi pas mereka lagi bahagia-bahagia gini, mereka kaget banget. Karena di ruang keluarganya, mereka tiba-tiba melihat ada seseorang yang sudah meninggal. Ternyata itu adalah tukang listrik yang ada di rumah tersebut. Mereka jadi shock banget dong yang tadinya lagi bahagia. Bahkan semenjak mereka itu pindah ke rumahnya, mulai ada hal-hal yang aneh-aneh banget. Dimana anaknya itu sering mendengar sesuatu yang aneh dan merasa punya kembaran. Bahkan ibunya juga lebih aneh lagi, ibunya tuh sering banget kesepian. Dan anehnya dia mendapatkan teman malah dari kaca. Dia itu mulai nyaman karena kacanya itu sering ngobrol sama dia. Bahkan ayahnya juga aneh banget karena ayahnya suka bersih-bersih kayak gitu. Padahal dulunya tuh gak kayak gini. Ayahnya harus rapi banget, gak boleh ada sesuatu yang miring sedikit pun.
Pokoknya semua lingkungan di rumah ini tuh aneh semua, bahkan tetangganya suka datang ke rumahnya dan sering bersikap yang aneh. Sampai tiba-tiba ibunya yang kesepian mulai merasa nyaman banget sama kaca tersebut dan mulai melakukan hubungan. Bahkan ibunya tuh jadi gak peduli sama keluarganya dan cuman peduli sama kaca tersebut aja. Sampai pada suatu hari dia kangen sama si kaca, tapi dia ngeliat si kaca itu mau pergi. Dia bingung dong si kaca mau pergi kemana. Sampai akhirnya dia itu mau ngejar si kaca tersebut. Pokoknya dia gak mau hidup tanpa kaca itu. Di sini dia cuma bisa menangis aja tanpa dia sadari sebenarnya anaknya itu telah menghabisi nyawa dari ayahnya. Yang dia peduli pokoknya cuma mengejar kaca tersebut yang menjadi cinta sejatinya sekarang. Cewek ini nekat ngeprank pacarnya pura-pura hamil sampai akhirnya pas dia masuk ke dalam kamar pacarnya dia kaget banget guys. Jadi kisahnya cewek ini adalah seorang YouTuber. Dia itu sering banget ngeprank. Di hari ulang tahun pacarnya dia itu bilang pacarnya dia itu hamil. Di situ pacarnya bener-bener udah panik banget dong. Tapi ceweknya nggak mau kasih tahu sebelum ceweknya kasih kue ke pacarnya. Nah akhirnya nggak berapa lama dia itu tutup telepon dan ceweknya langsung deh ke kosan pacarnya. Ceweknya bener-bener seneng banget karena merasa rencananya itu akan berhasil. Sampai tiba-tiba ini saat yang paling menegangkan dimana dia mau ketemu cowoknya dan nyamperin di kamar kosnya. Tapi pas dia masuk dia yang dapat prank beneran. Dia tiba-tiba melihat cowoknya sudah menghabisi nyawanya sendiri karena stres punya anak. Bahkan video tersebut bener-bener jadi viral banget guys. Seorang adik nggak mau dipaksa pakai hijab karena dia itu takut kegerahan. Sampai akhirnya yang terjadi malah kayak gini guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang kakak yang baru aja kehilangan ayahnya yang sudah meninggal. Sudah 5 tahun adiknya yang bernama Sarah nggak pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba adiknya pulang, bahkan adiknya itu nggak datang ke pemakaman ayahnya. Di situ ngebuat kakaknya tuh marah banget karena adiknya tuh berandal banget. Tapi si adik ini bilang, sekarang aku ini pingin tinggal sama kakak. Tapi kakaknya itu malu banget karena setiap jalan sama adiknya selalu pakai baju yang kebuka, jadinya dia diliatin banyak orang. Sampai akhirnya kakaknya bilang, ayo dong kamu pakai hijab, kenapa sih kamu gak pakai hijab dan pakai baju seminim itu? Ternyata adiknya bilang, aku tuh gak mau pakai hijab sama sekali karena aku tuh takut gerah dan kepanasan. Di situ ngebuat kakaknya sedih banget sama perlakuan dari adiknya ini. Apalagi pas adiknya mengaku kalau adiknya itu hamil di luar nikah, itu ngebuat kakaknya benar-benar stres banget. Tapi kakaknya akhirnya sadar kalau adiknya bagaimanapun adalah tanggung jawab dia sekarang, jadi dia tetap harus menyayangi adiknya. Sampai akhirnya dia itu mulai berubah banget sama adiknya. Kalau ada ibu-ibu julid ngatain adiknya, dia bakal belain adiknya mati-matian sampai bikin si ibu-ibu julid itu kesel. Bahkan hubungan mereka jadi membaik banget setelah adiknya itu mendapat banyak pelajaran dari kakaknya. Dan suatu hari adiknya itu sampai gak dikenali sama kakaknya sendiri karena tiba-tiba adiknya itu berhijab. Adiknya mau belajar banyak dari kakaknya dan mengerti kesalahan dia selama ini tuh apa. Bahkan kakaknya ngeledekin adiknya, gak kepanasan kan pakai hijab?